Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kita di sini dalam acara Oasis, obrolan seputar Islami. Bersama pemateri kedua di sini Abang Jainal ya Bang. Jadi sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Mandailing Natal sekaligus pelaku usaha ini ya. Jadi di sini pemateri kedua ini langsung kita datangkan sebagai pelaku usaha. Jadi kita akan sharing session di sini ya Bang mengenai Abang pelaku usaha itu memberikan motivasi atau apalah gitu yang telah menjalankan dakwahpreneur ini. Mungkin bisa Bang jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Ini acara yang bagus tiap hari Jumat. Saya juga selalu mendengar mungkin di mobil atau di rumah gitu kan. Acara Oasis ini adalah acara yang sangat positif. Nah, pada kesempatan ini tadi udah dibahas dari saudara kita, saudara Dede ya, tentang dakwah entrepreneur. Nah, kita juga di pelaku usaha bahwa kita sebagai umat yang beriman, yang beragama sudah selayaknya gitu kan melaksanakan itu. Dan ini adalah tentang masalah keyakinan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ketika lagi rame-ramenya ada waktu azan tiba-tiba di close gitu kan. Nah, saya pribadi juga sudah menerapkan ini dan alhamdulillah imbas dari itu memang awal-awalnya memang ketika memulai segala sesuatunya di awal itu memang agak-agak sulit melaksanakan. Tapi kita yakin bahwa dengan konsep seperti itu yang sudah dilaksanakan pendahulu-pendahulu kita itu sudah berhasil. Bagaimana dengan kita meyakini bahwasanya secara kalkulasi itu memang merugi, tapi secara keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melebihi dari apa yang ada di kalkulasi itu. Nah, itulah yang sudah kita laksanakan. Kemudian berkaitan dengan dakwahpreneur yang ada di Madinah, ini hal yang positif. Bisa saja nanti kita berharap dakwahpreneur atau yang diaplikasikan dengan kawan-kawan dunia usaha di Madinah bisa jadi contoh, khususnya di Sumatera Utara. Apalagi kita di Madinah adalah mayoritas Muslim. Ini sebagai contoh dan serambi Mekahnya Sumatera Utara. Ya, kira-kira itu. Jadi ini kan tadi Abang sudah mengatakan bahwa sudah melaksanakan dakwahpreneur. Contohnya itu bisa langsung nggak Bang? Apa sebenarnya dakwahpreneur yang sudah Abang jalankan itu dalam usaha Abang? Kebetulan Abang di sini sebagai ownernya Kopinta ya Bang. Iya. Bisa lah sekali-sekali ke sana ya kan? Dapat ini melihat langsung gitu. Ya, jadi begini ya. Kita yang kita laksanakan adalah bagaimana kita berbagi. Kita berbagi di samping yang tadi adalah ketika waktu-waktu sholat kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Tapi di samping itu juga kita membagikan profit sharingnya itu kepada anak yatim dan yang membutuhkan. Oh, seperti itu dia Bang. Jadi motivasi untuk kaum milenial seperti kami ini Bang, kira-kira apa gitu? Untuk kami supaya kami tetap bisa sebagai dosen, bisa juga sebagai wirausaha gitu. Gimana caranya supaya keduanya ini jalan gitu kan? Begini, ketika itu kan ada, kalau nggak salah ada lagunya Opik juga, salah satunya ketika kita ingin menjadi
soleh, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu kan. Nah, sama halnya dengan bisnis ini juga. Ketika kita mau berbisnis, kemudian ketika kita mau memilih usaha, kita juga harus bergabung atau berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah paham di situ. Mengikuti komunitas lah artinya ya. Makanya konsepnya sangat mudah, tapi pelaksanaannya ini yang sangat sulit dan rumit untuk dilaksanakan bagi yang ragu-ragu. Ini kan bagaimana kita percaya diri dulu, diri dulu, kemudian ada konsep kita, baru kita laksanakan. Nah, disitulah muncul ide-ide, kemudian bisa seperti yang tadi, di satu sisi kita bisa membagi waktu kita, itu kan udah ada manajemennya. Di pagi sampai siang mengajar, kemudian siang sampai malam udah ada bisnis sampingan gitu kan. Nah, itu tergantung kepada individunya, tergantung bagaimana lingkungan dia yang mempengaruhi. Dan bahkan banyak kita lihat saat ini semua sudah mudah, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang sangat canggih. Semua bisa jadi pengusaha saat ini, baik dia dosen, baik dia guru, baik dia dokter, kantoran, birokrat, udah bisa jadi pengusaha dengan teknologi yang terfasilitasi hari ini. Jadi tadi selain percaya diri, kemudian mengikuti komunitas yang memang di dalam entrepreneur gitu kan, kemudian yang ketiga belajar sendirilah seperti itu melalui teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita mau membuat suatu usaha nih kan Bang, kita tuh harus benar-benar percaya diri, jangan ragu-ragu gitu ya. Yang namanya gagal itu pasti ada gitu, jatuh bangun itu biasa gitu. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran, seperti itu dia Bang ya, case-nya. Ya betul. Jadi kan gini, kita di Mandailing Natal sangat luar biasa potensi yang kita punya ya. Saya juga melihat kawan-kawan yang di peternakan juga itu rupanya yang kita lihat selama ini yang sebelah mata kita melihatnya, contohnya rumput, itu juga rupanya bisnisnya sangat luar biasa. Ya, tapi kita hanya melihat sebatas rumput saja gitu kan, itu hanya gulma gitu ya, tidak berguna seperti itu. Rupanya hari ini itu kebutuhannya ada yang 100 goni per hari gitu untuk kan, dijadikan pakan ternak gitu dijadikan pakan. Artinya apa? Kemauan kita itu kan itu yang dituntut hari ini. Mau tidak gitu kan? Nah, kemudian memang hari ini masih masih rendah minat jiwa wirausaha, apalagi pemuda Madinah yang kita lihat hari ini. Karena kita ini contoh kita juga di HIPMI hari ini kita membuka rekrutmen sampai tanggal 20 hari ini masih 10 orang yang mau ikut bergabung. Niatnya masih niatnya. Nah disitulah kita lihat ini memang niatan kita ke depan akan terus mensosialisasikan, karena semua sumber daya yang ada di Madinah adalah sangat potensial. Baik Bang, kita lanjutkan dengan iklan dulu sebentar ya Bang. Oke. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Stasasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kita dalam program Oasis, obrolan seputar Islam. Kali ini masih membahas tentang dakwahpreneur. Bisa kita lanjutkan Abang Anda? Ya. Tadi terakhir pembahasan kita mengenai HIPMI ya Bang. Jadi masih sedikit kayaknya yang mendaftar. Katanya Abang 20 orang ya Bang. Itu tadi hanya sebagai contoh saja. Artinya
minat kita sebagai entrepreneur itu mungkin beda-beda. Tadi yang saya jelaskan itu hanya sebagai contoh kita di HIPMI menggambarkan memang itulah kenyataan hari ini. Namun upaya kita ke depan adalah bagaimana kita bersosialisasi, mengajak kawan-kawan para pemuda khususnya di Mandailing Natal itu bisa bergabung di HIPMI, kemudian karena potensinya sangat banyak. Karena gini, kita melihat dana desa hari ini adalah sudah rupanya semuanya udah ada direktur ataupun ketua badan usaha milik desanya. Nah, ini kan masih satu-satu. Nah, kita berharap kita mengajak bagi kawan-kawan semua, ayolah duduk sama, berkolaborasi. Hari ini kan nggak zamannya lagi kita one man one show, tapi udah saatnya kita berkolaborasi, kita wujudkan Madinah yang lebih bermartabat gitu. Mungkin kira-kira itu. Oke, Bang. Jadi dengan ikutnya kita bergabung di dalam suatu organisasi perkumpulan memang yang membahas entrepreneur, kita akan saling membahas ke situ entrepreneur gitu, Bang ya. Menumbuhkan jiwa percaya diri. Di sanalah kita akan menempah diri gitu, Bang. Itu kalau mau bergabung di HIPMI, apakah pengusaha atau pemuda yang belum menjadi pengusaha? Nah, jadi begini, sebagai slogannya kan ada pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi terkadang ada yang sudah pengusaha, ya kan? Tapi terkadang masih pejuang gitu kan, tapi mau jadi pengusaha. Nah, jadi dua-duanya itu nggak masalah. Intinya ayo gabung, ya kan? Tapi pada dasarnya ada dulu niatan dalam hati, kemudian usaha apa yang harus dilaksanakan supaya bisa kita berkolaborasi dalam menentukan kedepannya gitu. Oh gitu. Jadi kesimpulan yang Abang berikan kepada pendengar semua? Ya, untuk para pendengar yang sangat kami banggakan, Start FM, mungkin ini adalah waktu yang langka. Kami mengajak kepada kawan-kawan khususnya para pemuda, mari kita bergabung di organisasi bisnis supaya ke depan ini adalah masa-masa yang sulit, apalagi 2023 itu mungkin ada resesi ekonomi. Nah, mari kita mulai saat ini kita persiapkan diri kita, kawan-kawan semua, menghadapi resesi yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bang Anda yang telah memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa, kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa juga, satu akademisi dan satu juga praktisi, pelaku usaha. Yang pertama Pak Dede tadi menjelaskan tentang dakwahpreneur secara teori dan Bang Jainul secara praktisi ya. Demikianlah acara kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam hanya di Start 102,6 FM. Bekerjasama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal.